Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat misteri kejawen dimanapun berada. Gimana teman-teman kabarnya pada malam hari ini? Ini pada lagi ngapain nih? Mungkin ada yang lagi kencan, ada yang lagi nonton TV, atau mungkin lagi apa kegiatannya. Pokoknya apapun aktivitas kalian, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan segala aktivitasnya itu diperlancar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada tengah malam hari ini aku lagi sebentar ya, soalnya lagi di jalan raya masalahnya. Nah masih ini padahal sudah tengah malam tapi masih ada yang lewat. Jadi narasumber kita pada malam hari ini itu Bobo Samudro yang akan menceritakan tentang kisahnya di tahun berapa ya, tadi aku juga lupa. Nanti langsung aja ke narasumber kita yang jelas mengenai tragedi kecelakaan yang mengenaskan gitu. Dan teman-teman terus support kita ya, nggak bosan-bosannya aku ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Misteri Kejawen 88. Oke teman-teman, langsung saja ke narasumber kita, ke Bobo Samudra. Yuk langsung ikutin ya. Alhamdulillah teman-teman sudah bareng dengan Ki Bobo Samudro. Gimana Ki kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik sekali Mbak, sehat ya, Alhamdulillah. Gimana Ki? Tadi kan sekilas dari cerita jenengan mengalami kecelakaan gitu ya? Iya, ya. Itu kecelakaan apa gitu? Itu truk Mbak, truk gandeng. Truk gandeng? Iya. Di mana itu Ki? Itu kejadiannya sebenarnya saat kecelakaan ini wilayah Jombang, tapi yang mempunyai wilayah Kediri sini. Gitu. Nah kita nggak tahu persis, cuma kita tahunya kita di posisi di bengkel Pak. Oh gitu. Ya, ya. Di bengkel yang mengundang itu dari situ. Gitu. Karena yang punya baratnya gini Mbak, udah berapa kali dipakai tapi setiap kejadian itu pasti yang pakai itu dilempar. Oh gitu. Nah ini sangat menarik teman-teman. Nah teman-teman nanti mohon maaf ya, mungkin agak sedikit bising karena ini posisi kita lagi ngopi ya Ki ya. Ini lagi ngopi di tengah hutan dan ini juga ada warungnya di sini. Jadi mungkin karena ini juga nggak tahu juga sih Mas, sudah tengah malam tapi kok banyak juga yang masih lewat gitu. Jadi nanti mohon maaf ya kalau suaranya agak bising. Nah baik lagi ke Bapak, monggo sebelum menceritakan kisahnya bisa sapa dulu sahabat misteri kejawen di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, selamat malam kepada seluruh pemirsa misteri kejawen dimanapun Anda berada. Oke, Bapak silahkan untuk ceritanya. Berawal dari mana? Oke. Berawal kita mau mengisahkan masalah tragedi kecelakaan truk gandeng Mbak ya, yang mengangkut bahan bahan pokok. Itu bahan pokok ya, mulai ya ada beras dan lain-lainnya. Itu. Nah, berawal dari situ kan kita diperkenalkan sama temen yang di bengkel dulu Pak ya, di bengkel reparasi mobil. Itu kejadiannya gini, di bengkel mobil itu setelah kejadian kecelakaan kan masuk ke bengkel diperbaiki. Itu truk atau mobil? Truk, truk ya, maaf truk. Truk ya. Nah, setiap diperbaiki, setiap orang yang mau masuk ke dalam mobilnya itu mau perbaiki, pasti dilempar. Meskipun itu siang? Jangankan nggak pagi, nggak siang, nggak sore, Mbak. Itu dilempar langsung mental gitu ya? Iya. Wah, ngeri juga. Itu berarti maksudnya itu mau memperbaiki truknya? Iya. Masuk ke truknya langsung mental gitu? Mental gitu. Mulai dari mekaniknya, bengkelnya itu, terus sampai
akhirnya namanya bos kan kalau lama-lama dikatakan tidak rusak, kan ya pengen cepet jalan truknya, biar ada menghasilkan uang lah istilahnya kan gitu. Nah, dari situ bengkelnya sudah dilempar. Terus ada taruhnya pengunjungnya sudah dilempar. Nah, karena taruhlah bosnya kan mungkin kurang percaya lah Mbak, pertama kan gitu. Coba sendiri nih kayaknya. Nah, masa enggak mungkin lah, mungkin dikirain mengada-ngada dan lain sebagainya, mungkin kan bisa gitu Pak ya. Nah, setelah itu dipanggillah sopir sama kernetnya. Ya. Dikasih orderan, besok truknya kamu jalan sudah lebih kurang 1 minggu di bengkel, enggak terjadi kerusakan apa-apalah, istilahnya sekedar beset dan lain sebagainya kan wajar. Tapi itu sebenarnya belum diperbaiki ya? Sebenarnya belum. Tapi dari sisi lain sebenarnya ya taruhlah perbaikan kecil aja lah Mbak, sebenarnya ndak rusak parah. Ya, setelah itu dipanggilnya sopir sama truknya, kamu disuruh ngangkut barang lagi, taruhlah orderan gitu harus berangkat. Begitu masuk, udah sopirnya sudah mau masuk, tiba-tiba begitu masuk dilempar langsung Mbak sopirnya sama ini. Itu posisi sudah di nyalakan bengkel itu Mas Yan. Tapi belum nyalakan mesin ya? Baru mau nyalakan, tapi belum sampai jalan. Gitu. Keren itu, hantunya kayak apa itu? Nah, itu Mbak kejadiannya itu. Itu masalahnya kejadian itu nggak cuman udah sampai berapa kali ya. Nah, karena sopirnya gitu, akhirnya otomatis kan ya laporan Mbak sama kernetnya. Nggak berani bos, katanya ini truknya masih bermasalah. Nah, bermasalahnya di apa? Ya. Akhirnya lari ke bengkelnya lagi. Ini kok nggak bisa dinyalakan, nggak bisa berjalan. Bahkan sopirnya, kernetnya sampai dilempar. Itu yang kejadian pertama, Pak. Nah, setelah itu selang sehari 2 harian itu dipanggilnya sopirnya satunya lagi, yang lainnya lagi. Yang lainnya beda orang ya? Beda orang. Nah, kejadian itu akhirnya terulang kembali. Dilempar lagi. Nah, beruntung saat dilempar itu karena posisi di gudang Mbak ya, di gudang garasi. Nah, dilemparnya itu untung dia sampai mentok ke dekatnya tembok perbatasan itu. Ya itu untung ada temboknya. Kalau ada sesuatu yang mungkin tajam dan yang jelas mungkin bisa sampai juga mati, mungkin sampai situ. Nah, itu kejadian yang kedua. Nah, dari situ ya karena ya wajar, karena bosnya taunya mau jalan kok enggak jalan lagi, ada apa? Akhirnya bosnya turun sendiri ke bengkel. Nah, ke bengkelnya, kenapa ini truknya kok enggak jalan? Ini bos, masalahnya apa? Ini kejadiannya kayak ini, habis tabrakan ini, setiap orang yang mau masuk ini pasti diganggu, dilempar. Itu sudah ganti 2 orang sopir itu sama kernetnya itu. Yang pertama itu. Terus setelah itu selang berapa hari gitu, bosnya kan datang sendiri. Taruhlah ya marah-marah lah Mbak intinya. Iya. Kenapa kok sampai nggak jalan? Terus dijelaskan sama bengkelnya. Nah, karena truknya di dalam bengkel, mobil itu, truk itu garasi lah Mbak yang itu. Iya. Nah, mekaniknya bilang, bos, ya maaf, tiap malam saya kan ibaratnya dia kan mekaniknya, yang minta tolong itu. Itu pasti ada kejadian yang aneh-aneh di truk ini.
Tiap malam itu ya? Tiap malam, karena kan posisinya di bengkel. Nah, mekaniknya kan ngelembur, kadang sampai malam kan, bukan cuma itu aja yang diperbaiki. Tangani ya. Nah, yang ibaratnya ada orang yang berlalu lalang, naik turun truk, truknya digoyang-goyang gini. Pokoknya suaranya tuh gaduh sekali itu di dalam. Itu tiap malam ya? Tiap malam. Itu kejadian hampir lebih dari 1 minggu itu, Mbak. Kejadiannya itu. Terus. Nah, karena bengkelnya sendiri ya kan ya takut sama aja. Memang karena selama ini kan ngeganggu ya? Yang ganggu banget di area bengkel itu tadi. Ya, dibilang takut ya takut, masalahnya apa, tiap malam kalau mungkin pagi, siang, menjelang sore sekedar mungkin cuma menampakkan karena masih terang ya nggak terlalu takut mungkin ya. Kecuali dia mau mendekat nih kayak didorong gitu mekaniknya gitu. Nah, tapi di saat menjelang maghrib, suasana di sekitar truk yang mau diperbaiki tambah mengerikan lagi gitu. Kayak ini ya bahasanya apa bahasanya mencekam no. Iya, gimana ya, kayak tempatnya itu kayak nggak mau dideketi gitu loh, makanya gitu. Biasanya kan gitu. Sintrung ya. Bukan? Iya, kalau orang Jawa sintrum. Jadi gitu, ya. Suasananya nggak enak gitu ya. Enak itulah istilahnya. Sintrung. Iya. Nah, dari situ kan sudah 2 kali bosnya sudah, akhirnya bosnya menyaksikan sendiri setelah datang ke bengkel itu. Iya. Ya, taruhlah akhirnya karena bosnya menyaksikan sendiri kejadian itu, akhirnya bosnya minta tolong. Taruhlah berbagai orang lah, Mbak. Orang pintar lah. Ya, taruhlah orang yang ngerti lah intinya gitu, supaya truknya dia itu aman, biar cepat operasi lagi lah istilahnya gitu. Karena juga rugi juga kalau ini nggak operasi. Ya, kelamaan ya mungkin kan gitu ya, nggak rugi istilahnya kan gitu. Iya. Nah, dari situ kejadian itu, udah bosnya minta tolong ke sana kemari. Kejadian itu sudah mungkin dari bosnya minta tolong itu ada kalau 2 bulan, hampir 3 bulanan. Itu sudah berapa orang tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Nah, karena taruhlah sudah mentok. Nah, karena saya yang kenal kan dari bengkelnya itu. Oh gitu. Gitu. Akhirnya dia minta tolong ke saya itu. Intinya dia mengeluhkan permasalahannya. Saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini dalam memperbaiki truk mobil habis kecelakaan sampai separah ini. Nah, mungkin cuma taruhlah ya ada ya penampakan. Sekarang kayak ambulan kasih orang mungkin digoyang-goyang ada suara masih biasa. Ini masalahnya apa? Kejadian ini sampai kok setiap orang yang mau menyalakan mobil mendekati kok dilempar. Mental Kan terus ya? Kok sangat mengerikan, ini gimana caranya, gimana? Akhirnya saya dikenalkan bosnya gini-gini. Karena apa? Sudah berapa ya? Sudah hampir 3 minggu, udah banyak taruhlah orang pinter lah taruhlah gitu yang nggak ada yang banyak, bisa ngatasi ya? Tetap nggak Nah, akhirnya dari yang ke udah berapa mungkin ya bisa 5-7 orang mungkin kejadiannya. Nah, begitu saya dimintain tolong, akhirnya saya lihat Mbak sama teman saya itu yang kerja di bengkel itu, kejadiannya gimana. Akhirnya itu saya tungguin Mbak, lebih kurang ya hampir semalaman lah kira-kira saya tungguin. Pengen tahu emang kayak seperti apa sih kejadiannya gitu ya? Kok sampai sedemikian rupa gitu loh. Terus saya tungguin dulu. Nah, kejadian itu akhirnya bener ada sopir yang baru, sudah ke 2-3 itu mau ngasih tahu loh,
Mas kejadiannya begini, begini di sini posisi nabraknya ini. Nah setelah diterangkan gini, ya saya akhirnya bermalam ya lebih kurang hampir subuhan lah kira-kira saya di situ. Saya ingin tahu secara pastilah kayak apa. Ternyata sopir yang mau menyalakan dilempar lagi. Itu Bapak menyaksikan sendiri itu ya? Saya menyaksikan sendiri. Nah itulah. Loh, kok sampai sedemikian ini? Wah. Akhirnya gini, Mbak. Saya sendiri juga sedikit panik. Masalahnya apa? Kok sampai sedemikian rupa? Ada apa? Kejadiannya seperti apa? Kan saya tanya terus. Akhirnya saya taruhlah saya ritualin tertentu lah. Saya ritualin dulu nih. Saya pengen tahu kok lebih detail. Nah setelah saya telisik, saya teliti lebih dalam, masalahnya kita yang saya herankan gini, kita tidak merasa apa Mbak ya, sudah banyak orang pintar, orang yang ibaratnya yang mencoba tapi kok gagal loh. Sedangkan saya sendiri loh, kok sampai sedemikian rupa, kan jadi penasaran kita juga ini. Ada apa kok sampai sedemikian rupa gitu. Kejadian kok mengerikan, kok nggak berulang-ulang terus. Nah di saat itu Mbak, saya ritualin tertentu, saya malam saya melekan di situ lah, di garasi itu. Nah di dalam itu akhirnya saya ngelihat juga, jadi bukan cuma bilangnya bengkel yang apa itu perbaiki truk itu, saya melihat sendiri tuh. Loh, saya kok melihat apa itu bayangan kejadian kayak anak SMA, kayak anak sekolah keluar masuk jot-jotan di truknya itu. Masih muda berarti ya, Pak? Anak-anak masihan. Ada anak sekolah SMA, saya lihatnya gitu. Ada yang kayak anak kecil gitu. Terus kayaknya banyak. Terus cuma yang paling menonjol saya lihat tuh anak SMA-nya itu. Nah kejadiannya begitu saya melihat itu, ternyata intinya itu apa? Intinya arwahnya itu, atau core-nya itu tidak terima lah, kan gitu. Jadi mungkin gara-gara truk ini dia meninggal, kira-kira gitu. Nah itu, terus itu kejadian terus. Nah dari situ akhirnya mungkin si Korin ini sebenarnya itu minta tolong. Nah, disempurnakan atau gimana? Satu ya minta disempurnakan. Yang kedua, setelah kita melihat lebih detail lagi Mbak ya, kejadian itu, nah, saya komunikasikan lagi lebih jauh lagi. Ternyata apa Mbak, di satu tempat kejadian itu tepatnya di gardan. Di gardannya itu ada rambut sama kulit kepalanya si kurban. Itu yang mengerikannya ternyata di situ. Nah itu Kak Bapak sampai tahu itu gimana? Ada petunjuk dari situ? Iya, kan kita komunikasikan sama arwahnya ya, kita juga sedikit flashback lah Mbak ya, kejadiannya sampai gimana. Jadi itu korbannya itu meninggal di tempat tertindas. Nah kulit rambut sama kulit kepalanya nyangkut di gardannya Mbak. Masih nyangkut di situ ya? Tidak besar, kecil banget sebenarnya Mbak. Berarti susah juga untuk deteksinya juga. Ya itu makanya itu. Nah yang saya herankan kan itu Mbak, masa sih kita bukan apa sih, sudah di banyak orang ibaratnya paranormal. Iyalah memperbaiki apa itu, melihat dan nggak ada yang tahu. Yang kok enggak semua kok tetap aja. Terus saya melihat sendiri kan, karena saya melihatnya karena teman itu, saya coba terus, saya gali terus sampai akhirnya menemukan rambut dan sedikit kulit kepalanya Mbak, sedikit sekali nyangkut di gardannya itu tadi. Nah dari situ alhamdulillah
kita sudah temukan, akhirnya kita cari tahu, terus kita ibarat kita doakan, terus kita kita kuburkan juga lah, itu ikut anunya itu. Ya alhamdulillah. Setelah itu jadi ini ya, setelah itu bisa jalan lagi. Bisa jalan normal kembali. Gitu Pak, ceritanya kan gitu. Itu berarti juga pengalaman bengkelnya juga lumayan mengerikan itu. Iya, dapat orderan yang kayak gitu. Dan itu berarti kalau truknya itu sudah mengalami kecelakaan berapa kali tuh, Po? Apanya sekali itu atau mungkin sudah berapa kali gitu? Kita nggak nanya Mbak ya, gitu, lebih jauh, maksudnya sudah berapa kali kecelakaan, kita nggak nanya lebih detail, cuma yang kelihatan saat itu kita cuma yang paling parah kelihatan itu. Ya mungkin ramenya, mungkin sebelumnya mungkin juga pernah, kita juga nggak tahu ya, cuma kita intinya kenapa kok sampai setiap orang yang mau perbaiki belum sampai nyuper sudah dilempar. Nah kejadian kan ibarat ngeri lah. Untungnya kalau pas dilempar, kalau taruh lagi besi-besi di apa kan udah ngeri itu, sudah bisa meninggal juga yang dilempar. Untungnya belum sampai ada korban lagi. Nah, terus itu sampai ramai sekali Mbak, setengahnya kayak hampir sayembara, tapi ya nggak sayembara, cuma siapa yang bisa gitu ya. Masalahnya sudah berapa orang kok sampai nggak bisa tuh, ada apa? Nah kita ngelihatnya kan bukan masalah apa, ngelihatnya masalahnya apa? Oh ternyata masih bagus keadaannya, taruhnya ndak parah kondisi truknya itu, tapi kok mistiknya, kok tragedinya kok ngeri sekali. Nah, setiap diperbaiki kok kayak begitu. Seperti nggak mau diperbaiki gitu ya awalnya ya. Setelah kita temukan itu, ya alhamdulillah semua mulai bisa berjalan lancar. Terus kita di bengkelnya itu juga taruhlah gini. Ya bersyukurlah intinya gitu Pak. Masalahnya apa? Sudah berapa orang nggak bisa menemukan itu, gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak misterinya kok sampai sedemikian rupa gitu loh. Bahkan kita sendiri pun sebenarnya juga sempat heran, ya kaget kok bisa kejadian sampai sedemikian rupa gitu loh. Dan alhamdulillah sudah terpecahkan ya Po ya. Iya. Itu masalahnya. Dan sekarang itu sudah aktivitas seperti biasa lagi, dan Bapak masih kontak mboten yang sama bengkel atau mungkin busnya itu yang sampai hari ini? Saya kontak terakhir itu lebih kurang hampir COVID gitu loh Mbak. Itu udah ya, mungkin kita kesibukan sendiri ya, nggak tahu sudah. Yang penting alhamdulillah semua sudah berjalan normal, ya sudah, kita bisa anggap sudah selesai gitu aja Mbak. Cuma dari kejadian itu kita akhirnya gimana ya, melihat kok ngeri gitu loh Mbak. Tadi kita harus lebih hati-hati lagi intinya kan gitu. Nah, baiklah Bapak, ini ceritanya juga lumayan menarik kalau menurut saya. Karena memang mungkin di luar sana masih banyak cerita seperti ini ya, kecelakaan mungkin minta disempurnakan gitu ya. Iya. Dan mungkin Ki Bapak Samudra ada pesan-pesan untuk teman-teman misteri kejawen yang ada di rumah? Ya, pesannya gini saja Mbak. Intinya kalau di jalan lebih baik kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai pikiran nggak karuan. Kita harus tenang, fokus, biar insya Allah biar selamat di jalan. Masalahnya melihat kejadian itu
kita kok kasihan juga Mbak sebenarnya gitu. Iya. Oke, Gitu baiklah. Nah, Bobo gini, sebelum ditutup, Iya, ini kan kita posisi lagi ada di tengah hutan ya. iya. Ini Bobo sebagai yang orang yang tahu dan merasakan, mungkin ada sesosok apa po di sekitar kita saat ini. Ada mboten merasakan mboten saat ini kira-kira? Saya kok penasaran. Soalnya Oh. kayaknya kok tadi ada apa sekelibatan gitu. Gini Gimana Mbak kira-kira? ya. Kalau yang sebelah sini Iya, heeh. ini kayak sejenis jin Mbak. Tepatnya di situ. Sebelah kiri. Oh ini. gitu. Ini kalau Oke. ke sana ini kan kota nih Mbak, kota Kediri ya ini. Oh, Tapi jauh ya. nggih. jalan. Iya. Ini, sebelah sini. Tapi aman ya dari Insya tadi kita. Allah aman, Oh Mbak. gitu. Nggih. Kalau Nah, soal mistiknya ya banyak sebenarnya Mbak. banyak ya. Ya, Ya alhamdulillah saya nggak bisa ngelihat ini po. Oke baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan Ki Bobo Samudro, dan kalau menurut saya pribadi tema atau cerita yang diangkat pada malam hari ini sangat menarik ya. Jadi kita memang harus waspada, harus hati-hati, terutama jam-jam tadi kan dikatakan itu masih menggunakan seragam sekolah ya. ya. Berarti terutama di jam-jam waktu masuk sekolah atau pulang sekolah. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Oke teman-teman, ambil pelajaran positif dari kejadian cerita pada malam hari ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kita, ada salah kalimat yang mungkin kita sampaikan, kita tidak sengaja. Dan teman-teman terus stay di Misteri Kejiwaan 88. Yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe. Dan buat semuanya boleh gabung di misalkan punya kisah misteri atau pengalaman mistis yang mau disampaikan, boleh langsung hubungi di admin Misteri Kejiwaan. Sampai jumpa di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Bobo Samudro. Sama-sama.